Halo teman-teman, great days. It's me again, Jonathan Kamil alias Kamjon. Oke teman-teman, welcome to channel Kamjon Mastermind. Klik dulu tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya supaya notifnya selalu muncul di teman-teman ya. Supaya terus terupdate dengan video terbarunya. Oke teman-teman, tema kali ini kita akan bahas tentang frekuensi. Ya. Nah teman-teman, pastikan tonton sampai selesai. Karena penting banget, bermanfaat sekali ya, bisa dipraktekkan. Oke. Frekuensi. Nah, frekuensi yang dibahas kali ini adalah frekuensi dalam bentuk sering, dalam artian sering ya, keseringan. Bukan frekuensi gelombang otak, teman-teman ya. Bukan frekuensi gelombang alfa, gelombang theta, gelombang gamma, bukan ya. Jadi lebih ke arah seberapa sering ya frekuensinya. Oke, nah teman-teman ya, kalimatnya gini nih. The most important thing is not how much, but how often. Ya, jadi yang paling penting ya, yang paling penting bukan seberapa banyaknya, tapi seberapa seringnya. Oke ya. Nah, teman-teman, berkaitan dengan repetisi ini ya, repetisi dan program alam bawah sadar. Nah, frekuensi ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa membentuk blueprint yang baru. Contoh deh ya, contoh. Misalnya kita mau pergi ke suatu alamat yang baru, ya tempat baru nih, alamat baru. Kita biasanya gimana? Biasanya kita pakai ini ya, Google Map misalnya, cari dulu kan. Oh iya, alamatnya ke sini gitu ya. Nanti sampai di sini di belokan ini ya kan, ada patung ya kan, atau ada bangunan ini, ada supermarket. Oh iya, nanti belokan ketiga ke kiri, ya kan, perempatan kanan kan gitu ya. Meraba-raba teman-teman. Akhirnya sampai. Ya, oke. Balik lagi yang kedua kali. Sudah ada gambaran sedikit ya, tapi masih juga memastikan lagi lewat Google Map ya. 3 kali, 4 kali balik ya, 5 kali balik, 7 kali balik, 10 kali balik ke sana lagi, 12 kali balik. Apa nggak hafal teman-teman? Ya. Apa poinnya? Seringnya ya. Seringnya pergi ke alamat itu, seringnya pergi ke tempat itu, lama-lama apa? Hafal di luar kepala. Ya. Lama-lama apa? Menjadi suatu program di alam bawah sadar bahwa pergi ke sana sudah otomatis teman-teman. Udah nggak meraba-raba seperti pertama kali lagi. Ya. Oke, penerapan dalam hal goal atau impian ya. Frekuensi memainkan peran yang sangat besar teman-teman. Ya. Seberapa seringnya kita menanamkan gambaran goal kita, impian kita ke alam bawah sadar kita, ke alam pikiran kita. Ya, seberapa seringnya. Nah, seberapa seringnya itu gimana? Harus sering-sering kita lihat, teman-teman. Goal impiannya harus sering-sering kita lihat, ya, dimanapun, setiap saat, setiap hari. Ya, contoh ya. Ini nih dalam penerapan goal ya, teman-teman ya. Katakanlah kita punya goal impian itu 10 juta per bulan ya. Jadi teman-teman tulis nih, 10 JT garis miring BLN ya, 10 juta per bulan gitu ya. Teman-teman gunting ataupun di print ya, terus ditempel, ya kan? Seperti itu ya. Nah, teman-teman, tempelnya ini, ya kan? Nanti letaknya di mana aja? Kita akan bahas. Ya. Peran pentingnya frekuensi ini adalah kita harus sering-sering melihat tulisan ini, goal ini. Ingat ya, alam bawah sadar itu selalu memperhatikan semuanya tanpa ada yang miss. Misal katakanlah ini di atas TV nih, kita tempel kecil aja ya tulisannya, kebaca sih 10 juta per bulan. Ya, walaupun kita tidak memperhatikan tulisan 10 juta per bulannya, kita nontonnya TV, ya kan? Tapi alam bawah sadar memperhatikan sekeliling. Tulisan itu 10 juta per bulan, saking seringnya kita ke arah sana, lihat ke sana, akan masuk teman-teman ke alam bawah sadar. Ya, nah letaknya di mana aja John? Ya, letaknya mana aja? Yang pasti pertama di vision board. Ya, tulisnya 10 juta per bulan di vision board, papan visi. Nah, ini kalau teman-teman yang belum tahu cara buatnya bisa nonton di video saya yang berjudul Vision Board. Ya, Vision Board, terus kita tempel di Dream Book ya kalau punya buku impian ya 10 juta sebulan ya kan. Terus tempel di mana lagi? Kamar tidur teman-teman ya, di tembok di kamar tidur. Ya, jadi biar kelihatan bangun tidur dan sebelum tidur. Oke ya. Nah, terus di mana lagi? Kamar mandi kalau perlu. Ya. Dapur ya, terus mana?
kulkas ya, teman-teman tempel di kulkas ya, di pintunya tuh tulisan 10 juta per bulan ya. Terus tempel di meja ya, kalau di kantor ya tempel meja kantor, di rumah ada meja tempel di meja juga ya kan. Terus habis itu tempel di mana lagi? Kendaraan teman-teman ya, yang naik mobil tempel dalam mobil, yang naik motor tempel di speedometernya teman-teman, 10 juta per bulan. Pada saat lampu merah ngelihat, oh iya 10 juta per bulan masuk teman-teman ya. Ya, tempel di mana lagi? Ayo, di mana lagi? Nah, teman-teman bisa sablon di baju. Ya, tulis nih 10 juta per bulan dipakai, sering-sering dilihat. Ya kan? Tempel di mana lagi? Cermin. Ya, cermin, tulisan di atasnya tempel 10 juta per bulan. Boleh juga. Ataupun di handuk teman-teman, di grafir, ya dicetak gitu loh, 10 juta per bulan. Jadi pada saat gantung handuk di kamar mandi, pada saat kita mandi kita melihat itu ya, ya tanpa disadari teman-teman, masuk. Ya. Di mana lagi? Dompet, ya taruh di dompet. Jadi pada saat buka dompet lihat ya kan. Di tas, handbag ya kan. Nah, kelihatan. Terus di mana lagi? Wallpaper komputer ya. Wallpaper komputer, baik komputer desktop ataupun kalau ada tablet ataupun di handphone teman-teman ya, screensavernya, layarnya ya, 10 juta per bulan. Ya. Di mana lagi? Ya, bahkan teman-teman sampai tuliskan goal ini di username. Username teman-teman untuk masuk ke aplikasi, ya kan? Biasanya kan username kita isi ya. Kadang-kadang nama asal kan, jangkrik atau apapun gitu lah ya. Kita ganti dengan 10 juta per bulan. Pada saat teman-teman login ya, mau login, terus melihat itu teman-teman, username-nya itu. Ya kan, melihat username itu masuk. Jelas ya? Nah, tujuannya apa? Semakin sering kita lihat nih 10 juta per bulan ini di mana-mana kita lihat ya. Jadi kan memang kita pagi dan malam ya, visualisasinya pagi sesudah bangun tidur, malam sebelum tidur. Nah, di luar itu berarti kan keseharian kita melihat di tempat-tempat tadi tuh teman-teman ya. Saking seringnya kita melihat, tujuannya apa? Supaya jadi program. Seperti yang alamat tadi, alamat baru tadi. Semakin sering ya kita lewatin, maka kita akan hafal alamatnya. Sama, ini juga semakin sering lama-lama masuk alam bawah sadar. Jelas ya? Oke, teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah how often you see will affect you in subliminal way. Artinya, sesering mungkin kita lihat, seseringnya kita lihat akan memberikan efek ke alam bawah sadar kita. Ya. Jadi teman-teman, kalau sudah masuk ke alam bawah sadar, ya, sudah tertanam di alam bawah sadar, maka law of attraction akan aktif. Ya, akan menarik hal itu. Menarik si 10 juta per bulannya ini, ya. Ingat, apa yang alam bawah sadar yakini, itulah realita sesungguhnya. Ya. Jadi kalau alam bawah sadar ya 10 juta per bulannya ini sudah masuk ke alam bawah sadar dan sudah menjadi realita, maka realita di dunia fisiknya akan segera terbentuk dan terwujud. Gitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Praktek loh, jangan lupa. Oke, teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu ya. Thank you udah nonton sampai selesai ya, pastinya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya teman-teman. Tanyakan, diskusikan bila ada yang bingung. Bagikan kepada teman-teman di luar sana ya, kepada orang-orang yang teman-teman tahu, mana tahu bisa membantu mereka. Oke, sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah serunya. Stay tune, bye, speed up.